Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Fisabilillah dengan NIM D1B025022 dari program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ziswaf, akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Secara bahasa, zakat berarti mensucikan dan menumbuhkan, yang artinya ketika kita mengeluarkan zakat, kita bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menyucikan hati dan membersihkan harta yang kita miliki. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim menunjukkan kepedulian, rasa syukur, dan tanggung jawab sosial. Zakat terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri. Besarnya setara dengan sekitar 2, kg atau 3 liter beras atau makanan pokok. Zakat fitrah memiliki fungsi untuk menyucikan diri setelah sebulan penuh berpuasa, sekaligus membantu fakir miskin agar mereka juga bisa menikmati di hari raya dengan layak. Yang kedua, yaitu ada zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu yang sudah memenuhi syarat. Jenisnya cukup banyak, seperti zakat penghasilan, zakat emas, dan zakat perdagangan, hasil pertanian, dan bahkan hewan ternak. Zakat mal dikeluarkan jika harta yang telah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati, dan disimpan selama haul atau 1 tahun. Besaran zakat mal yang paling umum adalah 2,5% dari total harta yang didapatnya. Dalam Islam, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Mereka adalah fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, dan hamba sahaya, orang yang berutang, pejuang di jalan Allah, serta musafir yang kehabisan bekal. Pembagian ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya untuk membantu kebutuhan dasar, tetapi juga untuk mendukung pendidikan, dakwah, perjuangan, dan kebutuhan masyarakat secara luas. Pada akhirnya, zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk nyata kepedulian sosial. Dengan membayar zakat, kita ikut mengurangi kemiskinan, menegakkan keadilan, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat menjadikan harta lebih berkah dan membawa kebaikan bagi pemberi maupun penerimanya. Dalam Islam, selain zakat, ada beberapa amalan kebaikan yang lain memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Keempatnya sama-sama mengajarkan nilai memberi, namun memiliki makna atau aturan yang berbeda. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan. Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki syarat nisab atau jumlah tertentu. Semua orang boleh berinfak sesuai kemampuan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Infak bisa berupa uang, makanan, pakaian, atau kebutuhan lain yang diberikan untuk membantu orang lain atau mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Sementara itu, sedekah memiliki makna yang lebih luas. Sedekah tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga bisa berupa perbuatan baik, senyum, memberikan nasihat, membantu orang lain, atau menyingkirkan halangan dari jalan. Semuanya termasuk sedekah. Sedekah menekankan bahwa setiap kebaikan dalam Islam bernilai ibadah, bahkan jika tidak melibatkan uang sekalipun. Selanjutnya ada wakaf, yaitu menyerahkan harta yang digunakan terus-menerus demi kemaslahan umum atau kebersamaan. Harta wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan dan harus bermanfaat secara berkelanjutan. Contohnya wakaf antara lain tanah untuk masjid, sekolah, pesantren, sumur, atau aset produktif yang hasilnya digunakan bagi masyarakat. Wakaf memiliki dampak jangka panjang karena manfaatnya terus mengalir meskipun pemberinya telah tiada. Yang terakhir ada hibah, yaitu pemberian harta dari seseorang kepada orang lain saat pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan. Hibah biasanya diberikan karena rasa sayang,
perhatian, atau sebagai bentuk penghargaan. Berbeda dengan wakaf, harta hibah boleh dimiliki sepenuhnya oleh penerima dan bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Secara keseluruhan, infak, sedekah, wakaf, dan hibah adalah amalan kebaikan yang memperkuat solidaritas dan menjaga hubungan antar sesama. Setiap bentuknya memiliki keutamaan dan manfaat masing-masing, dan semuanya mengajarkan bahwa harta akan jauh lebih bermakna ketika dibagikan untuk kebaikan bersama. Setelah kita mempelajari tentang jiswaf atau biasa disebut dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yaitu akhlak mamudah. Apa itu akhlak mamudah? Akhlak mamudah adalah perilaku terpuji yang diajarkan dalam Islam dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata mahmudah yang berarti yang dipuji, sehingga akhlak mamudah merupakan sifat-sifat baik yang mendatangkan pahala, membawa manfaat bagi diri sendiri, dan menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Akhlak mamudah menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter seorang muslim karena perilaku yang baik menunjukkan kualitas iman seseorang. Secara umum, akhlak mamudah tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan. Orang yang memiliki akhlak terpuji akan menjaga tutur kata, menghargai orang lain, serta berperilaku dengan kesopanan dan penuh tanggung jawab. Akhlak ini mencerminkan pribadi yang matang dan beradab. Ada berbagai bentuk akhlak mahmudah yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah jujur, yaitu berkata benar, tidak berbohong, dan bersikap sesuai kenyataan. Kejujuran adalah fondasi dalam berbagai hubungan, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Selanjutnya ada amanah, yaitu dapat dipercaya dalam tugas dan tanggung jawab. Orang yang amanah selalu menepati janji dan menjaga titipan dengan baik. Akhlak terpuji lainnya adalah sabar, yaitu kemampuan menahan diri saat menghadapi musibah, kesulitan, atau godaan. Sabar membuat seseorang lebih tenang dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian ada syukur, yaitu mengakui nikmat Allah dan menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Orang yang bersyukur akan merasa cukup dan tidak mudah mengeluh. Selain itu ada ikhlas, yaitu melakukan perbuatan baik karena Allah tanpa mengharapkan pujian manusia. Keikhlasan menjadi amal lebih berarti. Tawakal juga merupakan akhlak mamudah, yaitu berserah diri setelah berusaha maksimal, sehingga seseorang tidak mudah putus asa dan tetap yakin pada takdir Allah. Beberapa akhlak terpuji yang sangat penting dalam kehidupan sosial adalah rendah hati, pemaaf, dermawan, dan adil. Rendah hati membuat seseorang tidak sombong dan mau menghargai siapapun. Sikap pemaaf menjauhkan permusuhan dan membuka pintu kerukunan. Dermawan menunjukkan kepedulian sosial, sedangkan adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan tidak memihak. Pada akhirnya, akhlak mamudah adalah kunci terciptanya masyarakat yang harmoni. Semakin banyak seseorang mempraktikkan akhlak terpuji, semakin baik pula hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Akhlak mamudah bukan hanya diajarkan, tetapi harus diterapkan agar menjadi kepribadian yang melekat dalam diri. Selanjutnya ada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah perilaku tercela yang dilarang dalam Islam. Kata mazmumah berarti dicela, sehingga sifat ini merupakan tabiat buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Akhlak mazmumah bertentangan pada nilai moral seorang muslim, melemahkan iman, serta dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan sosial. Salah satu akhlak mazmumah adalah bohong, yaitu berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Kebiasaan berbohong merusak kepercayaan dan dapat membuat hubungan antar manusia menjadi rapuh. Selain bohong, ada juga khianat,
yaitu tidak menepati janji atau tidak menjaga amanah. Orang yang berkhianat akan sulit dipercaya dan bisa menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Akhlak tercela lainnya adalah hasad atau iri hati, yaitu tidak senang ketika orang lain mendapat nikmat. Sifat ini membuat hati gelisah dan dapat mendorong seseorang melakukan hal buruk. Ada juga yaitu takabur atau sombong, yaitu merasa lebih tinggi dari orang lain. Sikap sombong dapat dibenci Allah Subhanahu wa taala karena menutup pintu kebaikan dan membuat seseorang meremehkan sesama. Selain itu, ada gibah atau menggunjing, termasuk akhlak mazmumah. Menggunjing berarti membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, dan hal ini dapat menimbulkan fitnah serta merusak hubungan. Ada juga namimah, yaitu mengadu domba untuk menimbulkan permusuhan. Akhlak mazmumah lainnya meliputi amarah berlebihan, malas, boros, kikir, dan dendam. Sifat-sifat ini merusak kedisiplinan diri, mengganggu ketenangan hati, serta memperburuk hubungan sosial. Untuk menjadi pribadi yang baik, setiap muslim harus berusaha menjauhi akhlak mazmumah dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji. Dengan meninggalkan tabiat buruk, seseorang akan memiliki karakter yang lebih baik, dihormati oleh orang lain, dan mendekatkan dirinya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.